Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat Sarah yang saya hormati dan saya banggakan, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan, memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik. Mudah-mudahan penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tentu kita curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dan tauladan, suri tauladan bagi kita. Beliau adalah uswatun hasanah, beliau adalah qudwatun hasanah. Sahabat Sarah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini tema yang ingin saya bicarakan adalah menggapai derajat ketakwaan di bulan suci Ramadan. Tema ini sungguh sangat indah dan juga menarik untuk kita kaji bersama. Takwa adalah harta yang terpendam dan sangat berharga. Ini menurut Syekh Al-Imam Al-Ghazali. Siapa orang yang mendapatkan predikat ketakwaan ini, maka orang tersebut mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Melalui tema ini juga saya ingin menyampaikan bahwa kalimat takwa cukup mudah untuk kita ucapkan. Gampang kita lafalkan dengan lisan kita. Namun sungguh sangatlah sulit untuk mempraktekkan, sungguh sangat sulit untuk kita mendapatkannya. Maka oleh karena itu sahabat Sarah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam telah memberikan arahan dan tuntunan pada kita bagaimana kita mendapatkan, bagaimana kita meraih, menggapai derajat ketakwaan itu. Sebagaimana yang Allah ungkapkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Alkitab, inilah Al-Quran yang di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun. Dan itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Muttaqin adalah orangnya, sifatnya adalah takwa. Hingga banyak para ulama memberikan interpretasi, memberikan penafsiran. Kalimat takwa terdiri dari 4 huruf. Pertama ta, kemudian yang kedua ko, waw, dan alif. Setiap huruf yang ada pada kata takwa ini, sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Ghuniyahnya, bimakna tawaddu. Orang takwa tentu harus memiliki sifat tawaddu, rendah hati, bukan rendah diri. Artinya orang yang bertakwa itu tidak sombong, tidak angkuh, dan tidak memiliki sifat-sifat yang kedirian dan keakuan.
Kemudian huruf yang kedua adalah qaf bermakna qanaah. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu qanaah. Qanaah artinya menerima apa yang telah Allah berikan kepadanya, sambil terus dia melakukan ikhtiar, melakukan perbaikan-perbaikan. Kemudian huruf yang ketiga adalah waw bermakna wara'i. Wara'i dapat kita artikan sebagai sifat yang kehati-hatian atau memiliki sifat yang betul-betul ihtiyat di dalam bertindak, di dalam berucap, ataupun dalam hal-hal yang lain. Dan huruf yang keempat adalah alif bermakna istiqamah. Dari keempat huruf kata takwa ini, kemudian juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib memberikan satu pemaknaan hakikat dari takwa itu. Dan ini termaktub di dalam kitab Subulul Huda war Rasyad pada halaman 421 juz yang pertama. Hakikat takwa menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal ridha bil qalil wal isti'dadu liyaumir rahil. Orang yang bertakwa itu hendaknya memiliki sifat al-khawfu minal jalil. Takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan ini indahnya sahabat Sarah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita takut pada hantu umpamanya, atau takut kepada binatang liar, hendaklah kita menghindar ataupun menjauh. Tetapi takut kepada Allah yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa, itu hendaknya taqarrub wa tadarru', yaitu mendekat dan merapat. Hingga banyak ulama juga yang memberikan definisi takwa itu adalah khasyah, atau juga diterjemahkan, didefinisikan sebagai al-haibah, yaitu rasa takut yang diselimuti cinta, rasa takut yang dibungkus dengan cinta. Cinta, takut menjadi satu. Ketakutan atau takut dan cinta hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Sayyidina Ali, orang yang bertakwa itu adalah wal amalu bitanzil. Ia selalu beramal, beraktivitas berdasarkan at-tanzil, berdasarkan Al-Quranul Karim. Dan ini hendaklah kita jadikan rujukan, jadikan masadir, dijadikan maradi', dijadikan referensi dalam kehidupan kita. Jadi orang yang bertakwa di samping dia takut kepada Allah, dia pun selalu beraktivitas berdasarkan al-burhan, berdasarkan argumentasi yang dia ambil dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kemudian yang ketiga, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengungkapkan hakikat takwa adalah warridho bil qalil. Orang bertakwa itu tentu merasa ridho, menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun yang didapatkan itu adalah sesuatu yang nilainya atau suatu yang sedikit. Maka oleh karena itu, hendaklah takwa ini perlu kita perjuangkan. Takwa ini perlu kita raih dan perlu kita gapai, terutama di bulan suci Ramadan, di mana bulan Ramadan adalah Sayyidus Syuhur. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dan mendapatkan predikat ketakwaan di bulan suci Ramadan. Kemudian sahabat Sarah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang bertakwa kata Sayyidina Ali adalah wal isti'dad liyaumir rahil. Ini sungguh sangat penting. Isti'dadul liyaumir rahil adalah memiliki bekal untuk mudik ke kampung akhirat. Mudik yang
mesti akan dirasakan oleh setiap makhluk hidup. Mudik yang hakiki, yang tidak akan pernah kembali. Dan sebaik-baiknya bekal untuk mudik itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatajawwadu wa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kalian, dan sebaik-baiknya bekal menuju Allah, menuju akhirat adalah bekal ketakwaan. Mudah-mudahan hidup kita ini berpakaian takwa, beramaliyah takwa, beraktivitas dengan aktivitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, agar kita kembali kepada Allah dalam keadaan selamat dan mendapatkan derajat ketakwaan. Sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran, surah ketiga, surah Al-Imran ayat 102, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan kita semua sahabat Sarah, keluarga besar Al-Khairiyah, mudah-mudahan selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik, Ramadan yang terindah, Ramadan yang membawa keberkahan untuk kita semua. Terima kasih. Demikian uraian singkat ini, mudah-mudahan dapat menginspirasi kita sekaligus memberikan motivasi kita untuk selalu tarqiyatul ibadah wa tarqiyatul akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Aqulu qouli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.